Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan untuk siswa-siswi MAL Bayan tahun ajaran 2021-2022. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yeni Kurniawati. Di sini saya mengampu mapel bimbingan konseling. Pada hari ini saya akan menjelaskan apa itu BK dan tata tertib di MAL Bayan. Tata tertib di MAL Bayan terbagi menjadi dua, yaitu tata tertib yang bersifat umum dan tata tertib yang bersifat khusus. Saya di sini akan menjelaskan dulu tata tertib yang bersifat umum. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar di MAL Bayan dimulai pada pukul 7.00. Jadi 10 menit sebelumnya diharapkan siswa-siswi untuk datang lebih awal agar di jam pertama tidak terburu-buru. Untuk yang kedua, siswa-siswi diharapkan untuk menjaga nama baik pribadi dan nama baik madrasah. Jadi, jika kalian sudah masuk menjadi bagian keluarga MAL Bayan, maka harus bisa menjaga nama baik madrasah. Jadi, kalau kalian akan melakukan sesuatu di luar sana, kalian harus ingat bahwa apa yang akan dilakukan akan berdampak terhadap nama baik madrasah. Yang ketiga, siswa-siswi mempunyai kewajiban untuk menjaga 7K. Apa itu 7K? Yaitu keamanan, kesehatan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kerindangan, dan kekeluargaan. Kita sudah menjadi bagian keluarga MAL Bayan, sebaiknya kita bisa bekerja sama untuk melakukan 7K tersebut. Yang keempat, siswa-siswi bisa mengikuti beberapa ekstrakurikuler yang ada di MAL Bayan. Ekstrakurikulernya di antara lain adalah MTQ, PMR, Pramuka, pencaksilat, jurnalistik, pengayaan matematika, ada makrem atau rajut, bahasa Inggris, bahasa Arab, hadroh, mading, dan teater. Nah, sekarang kita menuju ke tata tertib yang bersifat khusus. Yang pertama, kalau siswa-siswi terlambat masuk sekolah atau akan meninggalkan pelajaran atau kelas karena ada keperluan tertentu, maka harus meminta izin terlebih dahulu memakai form izin yang ditandatangani oleh wali kelas dan guru BK. Jadi setelah diizinkan baru boleh masuk kelas atau meninggalkan kelas. Yang kedua, kalau berhalangan tidak bisa hadir ke sekolah, maka harus membuat surat izin. Ini yang membuat surat izin orang tua, jadi bukan siswa sendiri ya. Nanti kalau tidak ada izin di hari tersebut, maka akan dianggap alpa atau tanpa keterangan. Terus yang ketiga, sekolah mempunyai seragam. Ini harus dipatuhi. Seragam di MAL Bayan ada 3 jenis. Untuk hari Senin Selasa itu memakai seragam IPMA. Hari Rabu dan Kamis memakai ciri khusus. Hari Jumat dan Sabtu memakai MA batik MA. Yang keempat, untuk kerapian ini juga penting selain seragam, yaitu apa? Untuk siswa putra itu diharapkan atau wajib memotong rambutnya maksimal 3 cm. Jadi harus pendek, tidak dengan berbagai model, jadi sewajarnya saja. Terus untuk yang siswa putri, sebaiknya tidak usah memakai make up yang terlalu tebal karena kalian kan masih sekolah, jadi harus yang wajar-wajar saja dan sebaiknya tidak berlipstik. Nah, setelah membahas tentang tata tertib tadi, tentunya berhubungan dengan pelanggaran. Poin pelanggaran terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah aspek perilaku, kedua aspek kedisiplinan, yang ketiga aspek kerapian. Poinnya bermacam-macam, mulai dari poin yang terendah, poin 2, dan yang tertinggi poin 100. Intinya, poin-poin ini dipakai apabila kalian melakukan pelanggaran. Tentunya kami juga tidak ingin kalian melakukan pelanggaran. Tapi ini dipakai sebagai kontrol atau upaya preventif apa yang harus kita lakukan bersama. Pembagian poin dibagi menjadi 4. Poin yang mencapai 25 maka akan diadakan bimbingan bersama wali kelas. Poin dari 26 sampai 50, orang tua akan dipanggil untuk mencari solusi bersama dan supaya siswa tidak melakukan pelanggaran lagi.
Poin 51 sampai 75, orang tua akan dipanggil yang kedua kalinya dan siswa akan menandatangani surat pernyataan bermaterai yang pertama. Kenapa yang pertama? Karena ketika poin sudah mencapai 75 dan siswa masih melakukan kesalahan yang sama, maka akan membuat surat pernyataan bermaterai yang kedua. Jika kalian sudah membuat surat pernyataan bermaterai yang kedua, tapi masih melakukan pelanggaran yang sama dan mencapai batas poin di atas 100, maka madrasah bisa mengembalikan siswa kepada orang tuanya. Nah, itu tentang tata tertibnya. Sebaiknya siswa-siswi perlu ketahui tentang BK. Kalau BK itu bukan hanya mengurusi tata tertib saja, bukan hanya mengurusi pelanggaran saja. BK itu juga bukan polisi sekolah ya. Jadi di dalam BK itu, dalam bimbingan konseling terdapat 4 bidang bimbingan. Yang pertama bimbingan belajar, bimbingan pribadi, bimbingan sosial, dan bimbingan karir. Jadi kalau siswa-siswi merasa tidak mampu dalam belajar, mengalami banyak hambatan, susah menerima pelajaran di kelas, atau mempunyai masalah pribadi di rumah atau dengan teman sebaya, terus mengalami bingung, ingin memilih jurusan yang bagaimana, ingin nanti sekolahnya mau meneruskan kemana, mau kuliah di mana, ke perguruan tinggi, atau malah akan bekerja setelah selesai sekolah, maka kalian bisa datang ke BK. Jadi enjoy saja. Saya sebagai guru BK di SMA El Bayan akan berusaha mendampingi kalian sebaik mungkin, dan semoga kalian bisa belajar dengan lebih baik, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA El Bayan, we are the best.